Kalau dikatakan Allah yang turun, makanya itu logika yang rancu ketika mengatakan bahwa Allah turun di sepertiga malam. Bukan Allah yang turun, tapi rahmat Allah yang turun dengan rahmat para malaikat. Sama dengan lampu, dia tidak turun ke lantai, tapi cahayanya yang turun ke lantai di saat itu, maka lampunya tetap ada di situ, cuma cahayanya yang akan tembus ke bawah. Itu yang dimaksud dengan lampunya sampai ke lantai. Begitu analoginya. Jadi aja tak ada no ipuang Allah Ta'ala. Usaha kami ada namanya wisata religi, dari masjid ke masjid, itu pesan. Iya. Jadi makanya toko maknanya juga bisa kita sholat. Apa iya tuh Nabi takenri bawah? Nabi itu tidak dibawa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tidak. Walaupun ayat namoman yahaya makada minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, memang itu awal dan akhir. Tapi sebelum itu dibawa pun keliling. Lai pacenne Nabi tak angkat tempat persinggahan. Masjidil Haram ke Madinah, dari Madinah ke Gunung Sinai, dari Gunung Sinai ke Baitul Lahmi, dari Baitul Lahmi baru masuk ke Masjidil Aqsa. Kenapa pindah-pindah? Makkah ke Madinah, karena Madinah adalah kota yang akan ditempati Rasulullah ketika dia hijrah. Baru ke Gunung Sinai. Kenapa Gunung Sinai? Bukit Tursina. Nasaba onron na Nabi Musa sifat bicara langsung si Bapong Allah Ta'ala. Kemudian kenapa dilewati Masjidil Aqsa? Padahal Masjidil Aqsa itu kan di utara. Dia terus ke selatan. Kemana? Ke Baitul Lahmi. Onron na Nabi Isa jaji. Setelah itu baru masuk ke Aqsa. Coba, agak makna Pak Bu? Mestinya kita berjalan itu sebelum sholat ada tempat persinggahan. Tapi tempat persinggahan itu adalah tempat yang punya nilai spiritual. Makanya si tokan na kotomelo masam pajang, tomak jenne jolo, puraki mak jenne, tapares saya titak, de toga gatau ye wasi salah. Magai la yahillu lil muslimin an yahjura akhahu fawqa salasa layalin. Kemudian setelah itu bisa kita mendoakan orang-orang soleh. Kemudian kita memulai dengan sholat. Nah sebab magi Nabi tak, kenapa bukan langsung saja? Madena langsung ipendrek kolangi. Kenapa dia mutar-mutar? Itu pesan bahwa untuk ketemu dengan Allah tidak langsung, mesti melalui proses. Orang-orang yang dia cintai lewati itu. Nah itulah pentingnya bersilaturahmi dengan ulama. Makanya saya wasiatkan ke komunitas ini, kalau pindah ke suatu kampung takut tanangin ini atau pandrita okoy, ya kongka datang ke situ sekaligus kita misalnya pergi naik sepeda, tapi ketika masuk waktu sholat kita tempatkan waktu sejenak, kunjungi ulama itu, kemudian kita datang minta nasihat walaupun hanya 10 menit. Setelah itu kita minta doa, kemudian kita berangkat lagi, supaya semua perjalanan kita itu nilainya akan kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dengan nilai spiritual. Jadi usahakan perjalanan hidup ini seperti Isra Mi'raj, ya. Saya itu begitu Pak Bu. Istilahnya karena saya pelajari dari situ. Setiap masuk satu kampung, kau ke Kalimantan pasti utanai mana makam para wali di sini. Oh ada di sini Pak Ustaz. Ulama yang masih hidup yang sepuh yang mana? Di sini Pak Ustaz. Mohon diantar ke sana. Kalau tidak cukup ke makam. Saya akan ke situ kemudian mendoakan. Setelah itu minta kepada Allah, ya Allah berikan aku keberkahan sebagaimana berkah yang kau berikan kepada ulama ini. Itu namanya bertawassul. Iya. Yang itu nadena wadi ko tomilaw langsung. Maka da upo nganu pasalama ka itu ndak boleh, itu namanya tawassut. Tapi kalau kita meminta kepada tomilaw ko pong Allah Ta'ala, talengak barakah, berikan aku keistimewaan sebagaimana keistimewaan yang kau hadiahkan kepada ulama ini. Dalilnya jelas, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim,
jalannya orang-orang yang kau beri nikmat, bukan jalannya para nabi di situ disebut, tapi jalannya orang-orang termasuk nabi, ulama, waliullah, itu semua. Makanya kalau ada makam para ulama, Ki Burukna Andre Gurutta Ki Abdul Rahman Nambodale, Ki Burukna Gurutta Ki Haji As'ad, Ki Burukna Imal Lapeo, kemudian Ki Burukna Gurutta Syekh Jamaluddin Kubra, itu bisa kita datang mendoakan dia, kirimkan Fatihah, kemudian kita minta keberkahan untuk anak-anak kita. Buah taliti kasih baraka wija-wijaku pada baraka angke talingnya topan ritawe. Yana tu ampai ogi orang Wajo, orang Sidrap, orang Pinrang, orang Bone, orang Sopeng, narek komelo itama ramalang, napak bayi ni anak. Jangan nanti dekat Ramadan itu baru menikah. Kenapa? Supaya nanti di Ramadan juga kan sebelumnya itu ada ziarah kubur. Kan di situ. Sebelum berhubungan juga pengantin baru disuruh ziarah. Agak gunana. Sebelum kau menyentuh istrimu, datang ke kuburan itu, doakan ulama, minta keberkahan kepada Allah sebagaimana diberikan itu, supaya nanti anakmu ada yang bisa jadi ulama atau bisa jadi waliullah. Itu kuncinya. Tanya Ki Buru Sambara nalawi, Ki Buru na nene na robat tayo nasa ke nene mo batala na biasa ya aja na natalo siara ya rojolo. Iya, kuburannya para ulama yang kita ziarahi. Kenapa Nabi dibawa ke Baitul Lahmi? Kenapa Nabi dibawa ke Bukit Tursina? Itu pesan bahwa tempat-tempat itu punya sejarah, di mana para nabi pernah di situ berbicara dengan Allah. Nabi Isa di situ dilahirkan. Jadi itu onrong-onrongnya. Makanya perjalanan itu kalau bukan dari masjid ke masjid, pindah dari rumah ulama ke rumah ulama. Kalau tidak, dari pondok pesantren ke pondok pesantren. Iya. Jadi itu kuncinya. Jadi mestinya perjalanan kita itu selalu ibadah ke ibadah. Ya tona tu ampai makanan nabita, umatku adalah umat yang terbaik. Dia nagaga caukan jai umatku nasabak nasalaisi dia decek untuk menuju ke kebaikan yang lain. Kayak gaya roh. Selesai masam pajal loro menuju ke asar, selesai asar menuju ke maghrib, selesai maghrib menuju ke isya, selesai isya menuju ke sholat subuh, dari sholat subuh lagi menuju ke duhur. Yana riasa sampajat tepat tuh, yaitu suju pacapura masam pajal loro nia kememan ni untuk masam pajal ngasara. Jadi kita berjalan kemana? Tetap menuju ke sholat. Ya ko mati ki ko pasae, maka kita akan menemati syahid. Kenapa? Karena kita sebenarnya menuju ke sholat cuma melalui proses kemana kita berjalan. Ya nanti nak kalau pandrite usahakan nih, lengi tu niat mas sempajang, lengi niat melo mas sempajang. Ia ko suju pacapura ko niat melo sempajang. Ia ko kata derek ko niat sempajang. Itu beda. Ia kota putus si sampajata cedela dan itu kegayasam pura ni maberesala sampajalor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi terputus siaga miman nek sampajang paling tinggi 5 menit. Tapi ia ko sebelum maberesalam pada saat sujud terakhir ia toka memang niati untuk sampajang asara. Kalau kita meninggal, maka kita akan meninggal karena menuju ke sholat. Ya natunasa Nabi, umatku adalah umat yang terbaik. Kenapa kita bisa kekal di dalam surga? Padahal umur terbatas, pahala terbatas. Karena niat melakukan kebaikan tidak terbatas. Dan semua niat itu diganjar pahala oleh Allah. Ya natunas sabari, kita kekal di dalam surga. Jadi sungguh sangat rugi. Rugi landa ki nareko deni niakan dari sholat ke sholat. Makanya itu sampajangi itu tuh dengan 2 beresalam, beresalallah atau siba beresalallah abiyuh. Kenapa kita salam? Orang salam itu cuma 2, ketemu dan berpisah. Salam ke kanan karena kita ketemu dengan waktu berikutnya, salam ke kiri karena kita melepaskan waktu setelahnya. Aja mula pesengi jolo waktu kode penapura musambung ko waktu sebelumnya. Ini riasa sampajat temapetu. Ini yang penting. Mengapa tu nasa te sampajat tepat tu cukup cengan aja itu bukan sholat, itu tafakkur. Tapi mesti di dalam hidup kita
ada ibadah yang tidak digerakkan dengan lisan dan juga tidak dilakukan oleh anggota tubuh dan juga tidak bisa dihitung pahalanya. Angka pakasiwing mesti atini si sumpus si Bapong Allah Ta'ala tanpa ada ucapan di lisan. Agana sepong Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, bahkan ada hadis yang mengatakan kalbu yang paling dirindukan oleh Allah adalah kalbu hambanya yang terkoneksi di saat orang semua berbicara. Si puluh-puluh makoma bicara cara mana tahu tapi kalbu kita terkoneksi dengan Allah. Walaupun kita duduk di tengah orang yang ramai, itulah kalbu yang dirindukan oleh Allah dari hambanya. Bacaan Al-Quran bisa diprediksi pahalanya dengan 1 huruf 10 hasanat. Salat bisa diprediksi dengan berbagai macam keistimewaannya. Zikir yang dilafazkan dengan lisan bisa diketahui manfaatnya. Tapi zikir qalbu yang disebut dengan tafakkur tanpa menggerakkan lisan, tapi merasakan kehadiran Allah, bahkan kadang merasakan berdua-duaan dengan Rasulullah atau para wali-wali Allah, maka itulah orang yang dirindukan oleh Allah kalbunya. Biar bukan di dalam masjid, mungkin dia duduk di pinggir jalan, mungkin dia di sawah, mungkin dia di danau, mungkin dia di pasar, duduk sambil menunggu pembeli, tapi kalbunya berdua-duaan dengan Allah dan Rasulnya. Itulah orang yang diistimewakan oleh Allah daripada yang duduk di masjid hanya main Facebook. Tapi itu kagak kodi. Saya tidak bisa sebut ibu macan. Kemudian Rasulullah dari Mekah ke Madinah itu sholat. Jadi Nabi tak boleh Mekah lo ke Madinah, isuruh masam pajak ke Madinah 2 rakaat. Selesai sholat di Madinah, dibawa ke Gunung Sinai, juga disuruh sholat 2 rakaat. Pura pima beresalan Nabi tanah kutana, maka ada onrong lagi Jibril, maka ada di sini Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah. Dibawa lo gunung, dibawa ke Baitul Lahmi, masa pejati Nabi tekor, dan masuk ke Masjidil Aqsa, justru Nabi jadi imam. Nabi mencaji imam, seluruh Nabi dan Rasul itu jadi makmum. Dan itu kan orang mati. Bayangkan kau ke iman atau mati makmum nah. Namanya kira. Nabi kan sholat dan dia jadi imam. Pertanyaannya, agak je pernah terima Nabi tak? Nang kami mana sempajan na jama sebelum berangkat. Coba. Kan Nabi sholat kan? Coba. Mencaji imam, berarti memang Nabi itu sudah ada sholat. Kemudian buka Al-Quran, yang hafal Quran kan jelas. Nabi Isa ketika ditanya, apa katanya? Aku diutus oleh Allah untuk memerintahkan sholat dengan zakat. Yang kedua, Maryam sholat di dalam mihrab. Nabi Zakaria, wa huwa qaimun yusalli fil mihrab, juga sholat di dalam mihrab. Nabi Adam juga sholat, Nabi Isa juga sholat, Nabi Musa juga sholat. Sininna Nabi masa pejamana. Bahkan Maryam sholat di dalam mihrab. Berarti sholat bukan ibadah yang datang setelah Nabi Mi'raj, tapi sholat adalah ibadah ada pada saat Nabi pertama sudah diutus. Angka memen na sampajang, makanya na jama memen ni Nabi tak. Tapi kenapa setelah Isra Mi'raj itu dikatakan perintah sholat? Nasabah untuk umatnya Rasulullah baru turun perintah sholat untuk umatnya. Nasabah nilawi Nabi tak. Nabi yang minta itu. Jadi Nabi tak itu tuh nilawi sampajangnya. Saya dapat itu satu penjelasan Nagurota Ki Jadul Muin Yusuf kali si Denrek. Maka dia Nabi tak nita mana rupanya sampajangnya Nabi.
gerakan na to malaikat ka malaikat tato masom pa langit pertama yo ko langit kedua rokok to si mapamulay pancaji letu kamal ino toli rokok misi rokok na masom pa lauripongi. Di langit ketiga dia hanya mendongakkan kepala ke langit. Kemudian di langit keempat ada yang sujud, kemudian dia ada yang duduk. Makanya 7 gerakan sholat itu 7 gerakan sesembahan malaikat kepada Allah di 7 lapis langit. Yana rolindau nabita, yana tu ampai yang sujud itu ada 7. 2 tangan, 1 kepala, 2 lutut, 2 kaki. Jadi itu sampajangnya nalamanat itu nilawi nabita, gerakan sholat yang kita takbir apa itu diambil semua. Sampajang na memato malaikat, dan itulah yang membuka pintu-pintu langit. Kemudian tadi sudah dikisahkan oleh Guru Tak Ustaz Samuitam bahwa langit pertama ketemu Nabi Adam. Magina Nabi Adam dupai Nabi tak, nah banyak Nabi Pak, 24 Nabi dan Rasul. Kenapa Nabi Adam di langit pertama yang istimewa? Itu untuk menggembirakan hatinya kata ulama. Nah sebayur Nabi Adam boleh kasih surga ya dempara kolok-kolino. Agama magini ya dempara Nabi Adam 2 lasanah. Gara-gara ibelisi bici salah-salah. Pak makri belisi natia memang biasa po ngalata alai rubuhul dia yang re Nabi Adam tapi makoko napalaba nih. Nabi Adam tidak konfirmasi ke Allah, langsung dia makan karena berkat ucapannya iblis. Aganasan dek na mungkin berani mencatut nama Allah, padahal iblis itu mencatut nama Allah. Mega tahu masalah pejabat gara-gara itu. Nah sepuluh kasih runtuh bosnya, ani gereja dek padahal dia nangkah. Ini, iya, ini tuh mega solangi bupati, Pak Bici. Yang kedua apa? Istrinya Hawa. Dari situ rayuan lembutnya, makanya Nabi Adam mengambil betul. Iya. Di 2 tuh bahaya pernah ada kita ori. Pak Bici si bawa iya kue si depeta. Itu bahaya lah. Jadi nanti nak kalau tak kalisi dendre itu tuh nawat ditongangila ada bicara makun raya. Pak itu makun raya ko nang kalingai, na tarimo jok gare. Nah semani gare yano. Ya ko lete ni mantu maka maga pa yano gare. Nasani. Itu gare. Lihat itu. Tapi deto nak ko ibu-ibu ko deto insyaallah. Kemudian ia kau angkat tahu diturunkan derajatnya, ziarahi dia. Kepala desa napa aja manci kepala desa, loki bersilaturahmi untuk mengobati hatinya. Sahabatnya itu mulai banyak yang hilang satu-satu, tapi kita merapat dekat. Iya. Ya kau cama mancaji rakyat biasa, loki silaturahmi. Bupati mancaji rakyat biasa, loki silaturahmi. Tapi ya kau cama mancaji bupati jamu telah. Kenapa? Nah sebab menremui orang kaya yang bangkrut datangi rumahnya, gembirakan hatinya. Karena orang kadang ketika dia menanjak naik itu biasa-biasa, tapi ketika turun sama juga orang naik gunung Pak. Ia kutuka itu butuh tenaga banyak, tapi justru lebih banyak tenaga yang dibutuhkan ketika turun. Makanya kong tahu jatuh, oh hati-hati. Itu harus digembirakan hatinya. Magi namanya tahu bunuh diri, karena di situ tidak bisa dia tahan. Kemudian naik ke langit kedua, si runtuk Nabi Isa, si Nabi Yahya. Manusia dua-duanya tidak menggunakan logika dalam penciptaannya. Niga, Nabi Isa lahir tanpa bapak, hanya ibu. Nabi Yahya lahir dari ibu yang sudah menopause. Paja ni macarepa benena Nabi Zakaria na tampu kemopi Nabi Yahya. Agama nana, jika manusia sudah angkat tangan, ambil air wudu, kau sujud, maka minta kepada Allah. Yang mustahil menurut manusia tidak mustahil di hadapan Allah. Itu pesan. Namo mah kada tahu wedena mungkin angkat tahu jaji degaga ambok na Allah akan nampakkan karena sholat. Nabi Yahya, kenapa? Nabi Isa kan
Ibunya kan sholat di dalam mihrab, Maryam tuh. Dia minta di mihrab, makanya diberi keistimewaan. Ya lengan-andre dari mihrab, langsung dari Allah. Huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Kan jelas. Nabi Zakaria mendapatkan keturunan namanya Yahya juga karena dia sholat di dalam mihrab. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Kemudian dia minta, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Itai kokoi mihrab itai mengilau. Makanya imam itu tempatnya disebut mihrab. Makanya imam yang disuruh berdoa. Jangan makmum. Imamnya karena tempatnya yang tembus. Di rumah kita bikin mihrab, silahkan. Disitulah kita berdoa. Ulama-ulama seperti Guru Kiai Abdul Rahman Nambodali itu ada mihrabnya. Guru Kiai Jadul Min Yusuf itu ada mihrabnya. Kiai Haji Maimun Subair itu ada mihrabnya semua. Kenapa? Karena di situ tempat berdua-duaan dengan Allah. Yupidi madari masampaya kenro-kenroi. Bawa su jadangnya loko sampina kadere katoko kadere tu dato loko sa dene gulukase katoko sa dene gulukase lari ku kulo lamari dega atau lari tama kamara maru kateko kamara lari kita mo da purangnya dega gon ro manas yonri masampaja. Padahal WC kita bangun sampai 30-40 juta hanya tempat buang kotoran, tapi tidak ada tempat berdua-duaan dengan Allah dalam beribadah. Maka kenapa doa itu susah tembus? Karena kita tidak membuat tempat istimewa untuk bersama dengan Allah dan Rasulnya. Walaupun semua tempat bisa ditempati sujud, tapi mestinya kau buat tempat khusus untuk memuliakan dirimu dalam saat engkau berdialog dengan Tuhan. Bukan hanya memilih pakaian, bukan hanya memilih momen-momen tertentu, tapi mesti kita memilih tempat yang istimewa juga. Ia kong katamu tak istimewa, dia namun kita patudang aku bandren na kadera, dia namun kita patudang aku sa dia nagulukas. Tapi kita akan bikinkan tempat istimewa. Begitu juga ketika engkau ingin berdialog dengan Allah dan Rasulnya, buatkan tempat istimewa supaya kau tidak terganggu. Di situ kau bisa memohon. Itulah barakah yang disebut dengan mihrab. Cuma jarang kita membuat itu. Setelah itu naik ketemu Nabi Yusuf. Jadi akan naguri Nabi Teko, Nabi Adam. Nabi Adam itu Nabi sudah belajar tentang tanaman dan tumbuhan. Menreko Nabi Isa dengan Nabi Yahya, dia juga belajar tentang metodologi dakwah sekaligus belajar ilmu kesehatan. Nah, sebab Nabi Isa itu adalah dokter yang paling hebat. Nah, sebab bisa menghidupkan orang mati. Yo pidi doktoro tanpa mati tahu tuh. Naik ke berikutnya ketemu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu dalam mengelola keuangan negara karena dia bendahara negara. Hebatnya Nabi Yusuf itu adalah manajerial ekonomi. Makanya Nabi belajar ilmu alam, belajar ilmu kedokteran, belajar manajemen dakwah. Kemudian naik ketemu dengan Nabi Yusuf, belajar manajemen ekonomi syariah. Coba naik ke atas, nih ke Sinaruntuk. Ketemulah dengan Nabi Idris, orang yang hebat dalam tulis menulis. Nabi pertama yang menggunakan tulisan menulis itu adalah Nabi Idris, dan orang yang paling hebat ketika berzikir. Makanya dia mengatakan wala zikrullahu akbar, botimpari na sidappe benena na nikmati biko masikiri sibako sidappe bainena aganasa lat biasi inyaman na kumaringaran alori pong Allah taala na ko sidappe ka baineku. Coba angka gabot timparu makon. Itulah Nabi Idris. Makanya dia dekat dengan Allah. Sirnya terbuka ketika dia menyebut nama Allah. Maka zikir Allah, 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 itu disebut zikirnya Nabi Idris. Makanya disebut wala zikru Allah akbar. Makanya disebut wala zikrullahu akbar. Zikir Allah itu besar. Naik lagi ke atas, siruntu Nabi Harun. Siapa Nabi Harun? Dia adalah juru bicaranya Nabi Musa. Dia adalah orang hebat dalam dakwah. Di situ juga Nabi belajar. Kemudian ketemu Nabi Musa, andalannya Nabi. Nah, sebab dia bisa bicara langsung dengan Allah. Lobby to the point itu Nabi Musa hebat.
Tapi ketika naik ke Nabi Ibrahim, ketemu dengan Nabi Ibrahim, ahli filsafat. Jadi Nabi Itta itu profesor di bidang filsafat, kesehatan, kemudian manajemen ekonomi, semua dia kuasai. Maka itulah yang dia pakai kembangkan Madinah. Jadi itu hebatnya Rasulullah. Artinya apa? Ini hikmah. Setiap orang yang kita tempati silaturahmi mestinya minta nasihat. Itulah tradisi ulama. Walaupun ilmunya tinggi, narekosi runtu atau pandrita, pasti maka databe talinga baraka milau ka pulukuidi. Apapun amalan walaupun satu, itulah yang dilakukan Rasulullah bersilaturahmi dengan para nabi-nabi. Walaupun nabi itu adalah orang hebat, tapi dia butuh energi dari para nabi-nabi yang lain dengan energi silaturahmi. Makanya mestinya ya kok angkat tahu, oh ini orang, bisa kita dokter bisa minta apa yang harus ini, silakan minta. Saya itu ketemu insinyur, minta pendapatnya insinyur, sehingga banyak hal-hal di bangunan itu saya bisa tahu karena sering ketemu dengan insinyur. Iya, saya ketemu dengan ini, minta apa ini, saya sering begitu. Tata cara, oh begini caranya, oh begini. Sampai arsitek itu kadang saya tanya ini, kamu bisa tahu. Sampai bisa memeriksa kekuatan bangunan itu hanya karena bertanya, bukan sekolah. Saya bisa tahu campuran semen yang ada di tembok itu dalam waktu hanya 5 menit. Itu ilmunya insinyur, tapi saya bisa dapat karena dikasih tahu rahasianya. Saya bilang itu pentingnya meminta nasihat. Jadi kalau ke pesantren talawing ke taupandri taloki siruntu aja talo mama jama tabe doa ta malah baraka mapoto deh nggak gunanya itu. Mapoto minasa baraka. Mestinya minta yang dimasuk berkah itu adalah amalan. Ya sengnya baraka amalan, ternyata ilmu, bukan amalan, amaliyah. Makanya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Jadi kalau mau dapat barakah, minta amalan, minta wirid, agawat di baca. Oh, amalkan ini. Itulah berkah yang sesungguhnya, bukan foto. Foto itu hanya kenang-kenangan. Tapi yang paling utama adalah amaliyah. Ya, amalah tasappa. Siapapun itu pasti. Saya itu sering dapat ilmu begitu. Oh, ternyata ini yang dipakai Gurutta. Mega murid na Gurutta siruntu. Bahkan ada yang ditoli-toli, ada yang dikendari. Itu kadang saya merinding, Pak. Angka murid na Gurutta podanga, Gurutta ke Abdul Rahman Ambodale. Kede Ustaz. Wattuna nautu suka Gurutta lo mapak guru, dega gawisang. Podangi Gurutta kadaga je puang loka mapak guru namunya tak ganda tau pa aga nasa Gurutta jokano nak tanay ko mapak guru iya mapak guru jokano letu kana sa kurustas ya ko baca ya ro kita ko yolona nana na pusaka des kadaga je maknana ye lau tutu ya robo na parewa kalau ke kantor itu dang. Di saat saya duduk di situ saya dengarkan suaranya Gurutta aku maknana ya nahe pura yero rewa sih kak lanjut kami Pak Guru. Ada yang dikendari itu akan podang Pak Ustaz. Ketika tengah malam saya bangun sholat sunnah 2 rakaat, angkai Gurutta tudang nasuruh kak lampa ikita enapa ubaca najalo ka nga makadagang kananya tumo Pak Guru matu kusum. Itu setiap malam dia datang, beliau wafat pun itu masih datang. Itulah wali-wali Allah. Sekarang juga kita bisa Pak Bu. Cuma sekarang lebih modern, dulu tidak pakai modern. Dulu para wali itu bisa berkomunikasi langsung dengan murid-muridnya yang dia kirim karena kalbunya terkoneksi, signalnya ada. Yang sekarang kita tidak bisa karena kalbu tidak dipakai, tapi HP video call kan bisa. Ya kan? Ya cuma video call itu kan sampai di situ suaranya, gambarnya, padahal tidak ada kabel. Kenapa bisa ada suara, ada gambar? Bisa, padahal ini layar besi tidak ada apa-apanya. Kenapa bisa terkoneksi? Itu juga yang dipakai para ulama.
Tapi dia tidak pakai alat, dia pakai kalbunya dengan mata batinnya sehingga bisa koneksi. Ya kuya tu naruntuk teh rahasianya itu luar biasa, Pak. Itu banyak, tapi itu bukan ranahnya kita bahas yang begitu-begitu. Kemudian Nabi ketika ketemu dengan Nabi Ibrahim yang bersandar di Baitul Ma'mur itu, karena Ka'bah itu kan ada dua, Pak Bu, ada di dunia dan ada di langit, tempatnya para malaikat itu tawaf. Ketika dijatuhkan jarum dari Baitul Ma'mur itu, maka akan sampai ke atap Baitullah. Tapi malaikat Jibril tidak, dia dulu mata ru'e menrek, cuma sampai ke langit ke-7. Nabi yang ketemu dengan Allah. Nanti versinya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu beda. Maka menrek Nabi tahu ke langit ke-7, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Di atasnya itu ada alam namanya alam mustawa. Disitulah Nabi bertemu dengan Allah, tapi Nabi tidak mengatakan disitulah Allah duduk. Agak makna Pak Bu, pada komakadaki saya naik ke gedung Darmawan, naik ke lantai 2, kemudian naik ke loteng, baru naik ke atap. Di atap aku melihat bulan, disitulah aku melihat bulan. Apakah bulan ada di atap? Tidak, itu masih jauh, tapi di situ tempat baru bisa melihat bulan. Begitu juga Nabi Muhammad ketika di alam mustawa, di situ dia melihat Allah. Bukan berarti Allah ada di situ, tapi di situ tempat untuk melihatnya. Itu penjelasan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau yang dari Salafi itu mengatakan Allah itu bertempat di situ di arsy, duduk di situ. Kalau sepertiga malam turun ke bumi, berarti arsy kosong. Jadi kalau dikatakan turun ke bumi, berarti Allah tidak pernah di langit. Kenapa? Karena malam akan berjalan terus. Malam di Jakarta, sudahnya itu malam di Makassar, sudahnya itu malam lagi, tengah malam lagi di Papua. Jadi Allah itu cuma di bawah terus, tidak pernah naik. Kalau dikatakan Allah yang turun, makanya itu logika yang rancu. Ketika mengatakan bahwa Allah turun di sepertiga malam, bukan Allah yang turun, tapi rahmat Allah yang turun dengan rahmat para malaikat. Sama dengan lampu, dia tidak turun ke lantai, tapi cahayanya yang turun ke lantai di saat itu, maka lampunya tetap ada di situ, cuma cahayanya yang akan tembus ke bawah. Itu yang dimaksud dengan lampunya sampai ke lantai. Begitu analoginya. Jadi aja tak ada no impuang Allah Ta'ala itu sungguh capek, Allah itu bolak-balik. Inilah logikanya Salafi yang keliru, Pak Bu. Iya, di Sengkang ini sudah banyak, di Bone sudah banyak. Makanya saya bilang tak ketenimas itu panrita tak pesan neguru tasaada. Ulama-ulama kita di Asadiyah maga pijit tu melo mak guru nu makaliliat nama nasaro salama neguru ta. Nama satu dega agak pak gare-gare. Iya itu nawad ding yakutanan na rekode nama kanja amat yangan na nama karo kanja. Siaga kan na tau panrita na pak guru mancaji waldi he. Ni ke murid guru tak kayak Jadur Rahman Amodale mancaji waldi. Semua 9 orang itu kan yang duduk bersama, semua jadi wali. Pasti dia wali karena murid-muridnya jadi wali. Nama kira iya ku ya neta curi balutan tu toh. Kenapa? Siapa tahu majai matu ku mati kak. Yang dijamin kematiannya itu selamat hanya ulama yang sudah meninggal betul-betul terjaga. Yo pembahasan aku ya login PK maka matu capan. Kan belum jelas. Ya ko saruba manimakai kay balu, ya ko saruba nga kopa, ya ko kadita taluju tata surang, ya ko katalo umrah si karto ni nabawangi rewa. Ko saruba manibawa ya manimaya pita, tidak. Janggot itu bisa dipelihara. Wadi ale minyak na loro malampe. Bisa. Tapi akibatnya si dia tahu panrita tidak bisa hilang. Banyak yang menyalahkan amalannya guru tak, nasalahkan imak berasanji, nasalahkan imak baca dosa lama, nasalahkan imak taksiyah, nasalahkan imak tahlilangnya, nasalahkan imak syaraku guru. Semua ulama kita lakukan itu.
Mameraja nasalah kato ni Maulu saya cukup sedikit aja otak aja nanda usah pakai dalil akan bawa nih iya kumajai Roma Maulu majai Roma meraja maraja semua itu dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin orang yang melakukan ini jadi wali. Ya bandar ya kini na cecep Allah Ta'ala mauli isi besira mira ya nadena na ceji wali guru tak itu guru tak saada nadena na ceji wali guru tak Jadur Rahman Abu Dali nanya na jama tahu macan ne macara mauli letu Kalimantan letu Pulau Sulawesi macan ne letu Sumatera macan ne maulu macan ne meraja law masyarakat buruk matahlilan mak berasanji na jama mana iya kini jama-jama ngebi dan na cecca nabi tasiba po Allah Ta'ala nadena mungkin manceji wali guru tak kuna cecipu Allah Ta'ala. Tapi kenapa dia jadi wali? Berarti itu semua amalannya disukai oleh Allah dan Rasulnya. Kita coba digerek Bali ya to sirote to limateng ite mameraja mateng ite mamaudu angka ulama na manceji wali sapa digerek aja nataka kecenga-cenga masapa nangka guru tahe. Jangan sampai barakahnya ulama ini tercabut karena kita tidak mengambilnya. Apa lagi to ge mati maliwasa nguku tangana andrewe tercabut barakahnya di tengah barakahnya para ulama. Aja nata mabela mak guru nang kamana mopi guru tak apalagi guru tak Prof Nasaruddin Umar kembali kasih itu luar biasa. Itu adalah satu kesyukuran besar. Pada kau nata pakai Lailatul Qadar ini atau sengkang ulama-ulama kita mesti doakan itu. Barakah nama-nama guru terus dinapat tu pitul lapi tau panrita ko sengkang. Jadi itu tu pak dongan guru tak. Saya ketemu dengan muridnya guru tak masih ketemu agak nasam waktu naturu Lailatul Qadar dia mentor pak dongan guru tak pitul lapi tau panrita risengkang aja tapak petu pun sekarang sudah lapis kelima. Nah guru tak kayak Jadul Min Yusuf orang apa? Orang Wajo. Anu geus guru tak kayak Abdul Rahman Abu Dali kan orang Wajo. Tuh singkang tuh ulama singkang ini luar biasa Pak Bu. Ya nanti apa yang dari kak kita ngata mas singkang. Nasiran atau pandrita itu mai mati itu menjadi lo cilin aja mak itu 5 kunru tuh pelihat tuh apa aja mana terima. Nang kamana mau ibarat kayu ko singkang maja tuh malah tuh pelisa liwang. Kan begitu. Makanya saya itu tidak melepaskan mestinya kita kembali ke situ. Yang saya caramahkan itu amalia-amalia nama mau guru tak uparewa kami kahe ulama nang iya ya mana itu na pakai to pandita na salama masa dia niat curi lalena aja na tulimelo kecenga-cenga dengan alasan kembali kepada Al-Quran dan hadis aja na nih guru tadi na karena salah orang si bahades ini tomia tu tuli pusah nih tahu makanya itu kembali ke Al-Quran dan hadis pura takdim. Kita kan tidak pernah tinggalkan itu, tidak usah Pak. Ulama dulu itu tidak pernah tunjukkan ini ayatnya, agak penasan. Jaminya, nasabatannya itu tugas, terutama sapaya. Pada kutolobo tinggi, aja na takutan nang kupan nasue. Agak Pak Gamina sambal goremu, Andre bawan nih. Waktu tanam mana kin romala lada kin romala lasuna si agak lasuna na pakai Andre bawan nih. Ulama begitu merumuskan hukum amalia baru jami'iyah aja nak kata lagi agak hadis ada kilumur hadis ada ni kepada oh be tanya aja mam muiro lo mano mak galu pigau ni nama lo modalik mu selesai. Sekarang jamaah selalu bertanya mana dalilnya mana hadisnya sahih atau tidak dia itu kan jamaah kan begitu tapi dia itu nak kau sengkak di mamula nih. Ini saya wasiatkan ke anak-anakku yang dari Asadiyah. Itu penting. Saya termasuk orang yang sangat bersyukur karena cucunya Asadiyah yang mengajar. Guru kan kayak di Fathuddin Sukara alumni Asadiyah. Saya mengambil ilmu dari situ. Tidak mengambil langsung dari sanad langsung ke guru tak kemudian ke murid-muridnya itu tidak. Tapi saya bersyukur bisa mengambil ilmu dari ulama-ulama Asadiyah. Begitu aja Bapak. Apalagi di TOKWW gila dak. Muliakan guru-guru kita yang masih hidup. Tapi makomema tuh Pak Bu. Iya kutua itu pandrita mandari deni jampang. Mati pitu matu napa kita kejenna we lebok bawang di guru tak. Itu kadang. Makanya pasang nih hargai pasangan tak, hargai anak tak, hargai keluarga tak.
Ya kokui boleh ajak tanre kodeta si puluh si bawa bija-bijata. Jadikan itu momen-momen yang paling indah. Podangnya anak tahena syukur konang kawat tu makoman reti si bawa. Nasabang kanang kawat tu matu melo koman re si bawa ya nadena gagah. Maka gunakan itu supaya anak-anak kita akan mengingat selamanya bahwa saya pernah bersama orang tuaku makan. Aja anak yang mandro kilo na televisi lah kay na mandro ko kadere kay bayi na kilala da purang yung kena na chido kilala kamaray kachido lang kwa dengan kay no ko yung boleh disakaraga. Ini yang hilang sehingga berkah makanan itu hilang. Ya biasa tomatata ko melo manre no lima nang anak no lima nang apo nang kamana pi masulek ko tunan pemadon na pemanre si bawa. Mabila lah saya makanja baraka di na paja na paturu dale ko ngalata. Iya makoko ade gaga mandro ko da purang ni di kekese na kadere di ketul na televisi di matangangi magin na tuli timpu to pak bunuh tau matoh kalalu runtuh pak anak-anak mas sepeda macam ni indok na macuri panrenana letuk ko bali boleh na bawa pirin na iya na tiasa tau dia na macam mana iya nasaba anak-anak boting anak-anak jejiang anak-anak didi anak-anak jadi gak. Itulah kenapa Kementerian Agama membatasi umur pernikahan. Nasaba iya ko malolola dai anak-anak jejiang anak, iya na anak-anak jejiang anak berarti anak-anak didi anak, ya ko anak-anak didi anak jejin. Dikaga. Itu kuncinya. Ini penting saya siatkan Pak Bu. Salat bersama. Aja no komana masigi taruh sampajangnya. Nampakkan ke anak-anak kita sholat kita di rumah. Nabi itu kenapa Aisyah mengatakan sering saya sengaja menarik kain di paha itu sampai kelihatan paha ketika Nabi sholat itu untuk memancing supaya Nabi itu terpengaruh, tapi Nabi tidak terpengaruh dengan itu. Berarti Nabi sholat di dekat istrinya di dalam rumahnya karena yang sempit. Kenapa kita tidak ajarkan ini ke anak-anak kita? Kita sholat di kamar ketika ada anak-anak kita, dia akan katakan, bapakku dulu rajin tahajud, mamaku dulu rajin duha. Itulah kenangan terindah yang dia tidak bisa lupakan. Dan itu pembinaan karakter langsung ke anak. Ya, iya kau lima HP makna. Bisa mana urusan na to mampad di Watang yano ko Kalimantan purin na bus sepeda yano ko Surabaya mampad di sini yano ko Bone ang kayano ko Jupanda mampad di Utuna padahal kay laki na jamba-jamba din isa kan banyak itu. Kemudian saya wasiatkan Pak Bu, aki buaki amala iya makanja ko cicam mi ijamah na dena paja ilolo ngapahalana lembaki matu pole rita nasi wali iye kita sudah di alam kubur tapi pahala terus mengalir. Jangan fokuskan ibadah yang tidak bertambah pahalanya. Karena kenapa? Umur kita pendek, ibadah kita susah khusyuk, banyak gangguan, maka bikin ibadah yang bukan kita yang lakukan setelahnya. Cicem ni ijamah imon rinna tolitama materu aja na ijamah panapang kapole ya sange tau sogi ya kodena kareso watak kalena na pole dina ya sange tau macatuo tandena na sampaja na tuliang kamu palari pahalana. Ini yang banyak orang tidak tahu. Mega tau macam mi masa padale tapi dia na macatuo magay na pasipulong mana mi waramparan na kolino na panasalay. Ad-dunya masratul akhirah. Ia tulino at darat-darakan na suruga. Berarti lino darat bolata kenri o kusurimonri. Ya kung kapak darat o kumidarat na nataro tanah-tanan na de na tilaw bolana ya tiasa pak darat sigilingan utana. Tapahan ya dia nang kapak darat o kumidarat na nataro tanah-tanan na de nang kanapa rewa ila bolana berarti de na punay. Tapi agama nana iya ko angka tau mapasipul warampara ngo kumilino nataro de na kiring lo sorimonri iya na tu tau de na macatuo macami masapanale bikin etis sang imaga sijak na nalupay kita ko tomate na degaga bicara lino to tangkalina dega kinetis sang imaga sijak na nalupay kita ko tomate
Hari ini mungkin orang menangis ketika kita wafat, tapi besok akan berhenti. Tidak akan menangis selamanya. Ia komadei cengi makaranya telaba itau kanja. Ia komabas sakit maseke ki agan asa tahu mati ni tahu seke. Ia komadei cengi oko pada taru patau makadawe kanja payan. Tapi ia komega rampe-rampe majai salai agan asa tahu to salama na tu. Tegar. Agama mana bu? Degaga angka na atutungan iko degaga boko tapasadia. Ulawangi yati salipangi pakai degaga. Sebenarnya perhiasannya wanita itu semua sembunyi. Dia itu gaga pita, anting sembunyi, kalung sembunyi, foto makalicuk. Dia itu gapita. Di subuh mana itu perhiasan nama kunrai. Ulawangi kue rantai na kang ilalang. Anting-anting na ilalang, ipoto ni lalatoy. Iya makokoy sa liwang manang. Rantai sa liwang. Ulato ko 1/2 kilo. Itempele ko lubo majijiran ako. Ang katonyo kolgang kasiku. Ang katonyo cici na si sambu-sambu. Ang katonyo matempele ko katonyo ko. Iya. Ang kaikla jolo. Iya, makanya upasan ni. Dia itu gaga babu, dia gaga tanam na wigar. Maka na puji ka lakay ko dia gaga itu. Mapasipulong ngalawang idi na pasipulong mate ki matu binimonre malay. Manasa na masa ya din na bayni ko matik. Tuki lagi melo mak bayni palay ko matik. Iya, mo idi arwane makoto. Maka na puji ka bayni ko na puji sani. Ketika mati mungkin meninggal hari ini dia akan menangis. Besok menangis 3 hari dia akan berhenti. 1 bulan ketika mengenang hari kematian dia akan meneteskan air mata. Pasang status di Facebook, sudah 1 bulan bapaknya meninggalkan kami. Begitu cepat tidak terasa. Angka duda yawa makome. Sabar ki bu, nasa makasih inyo. Kan itu bang. Semuanya akan dilupakan. Agana saguruta, wija-wijamu muranonga utaciwali ko. Tauliangi muranonga utarapa ko. Anak ta, angka ganata takiri lo Jupanda masikola takiri lo Jakarta. Kapan dia menelpon bertanya medisi di Simoki mak? Tidak pernah. Ia minatalipo ko capu idina. Angka kirimannya letuk ma SMS mani alhamdulillah terima kasih mak angka kirimat tak. Tidak pernah bertanya. Ini tuwe makokoe ko 5 culo pengajian safari seramirat meka tanaiki akasiaga tasiareki buruk na tomatot tak ia mate dalam 1 tahun palingan 2 kali. Ini lagi mapahangi agama kedua milo masyarakat guru si tahu apalagi anak tadi enak pahang agama. Namun-nawai gare. Angka gaya punai kira-kira ko degaga tanay di bawah. Manrasakit. Manrasakit. Itu saya wasiatkan ini pak. Nasabadi na sadari tahu mega to di na macam tu pak. Macam ni mapasipuluh dalit. Dia tinggalkan semua. Dia itu gagah. Isalai winal lagi bija-bija monri itu icalah. Jama-jama mati itu. Ini na tahang yang kagage Cina yang kapak beluk dorian meki mali dorian kadisi di juta ya katani 100 sapu dorian yang makadawe kepalina padahal ci di juta dina. Naseke kengalina. Dami aga melu pasipulong inang kanal dia ngangka anak namona nawanawaya sisan na mati dia gaga sa puripalaki aga yapun na ipa da acila kapay di ko dia gaga wah kapat ko asadiha acila kapay maka pala korangnya anak kornonroy kamara malolongang ipahala masempajang anak malolongang ipahala masikri anak malolongang ipahala matinroy pa kapala korangnya malolongang ipahala. Tempat yang kita siapkan terus mengalir. Ia naruyasan tau maca tuo. Nasabak mati ni nadena pajal lari pahalan. Iya. Aja na talo umrah malau lisu. Tapi ketelu si tau pajawi. Cican na jo kasi tau. Komiki jo kasi tau cican na. Magay. Umrah itu ibadah pribadi.
taparesay apa salam sebelum jok kaki. Nomor si dipakai ngemelo ibawa. Nomor 2 masumo gasakat na di emelo ipake la umrah. Yang ketiga dito gaga andre harat tanre. Yang keempat dito gaga tau tewa si salah. Ya kung kataw tewa si salah talos syari nabita ganasa nabita la yahilu lil muslimin an yahjuraha huwa salasal layalin. Ya kun nalibang italungas soy de musewa ada pada murupat wasakar ko nasa nabita. Macam ni kyo ko kabela baik Allahumma labbaik maka di puang Allah taala la baik kalak dega gamuli ko lok ko na numacari pamana mo bawa. Lebih bermanfaat 38 juta atau 40 juta kita masukkan ke pondok tahfiz, kita masukkan ke pondok-pondok pesantren. Nah pakai mak bangun nonroi anak-anak yang masih sekolah. Ilmu itu pahalanya mengalir terus. Mate ki matu tanya anak tertonri mak denung, tapi ada orang yang terus mengirimkan pahala. Yen reka ngi umrah 40 juta. Ya kode ni terima umrah wan rasa ki ya pe kui terima pahalanya terbatas. Selesai umrah dia namun kita tambah. Nah sebab cicem milari pahalana ya kui jamai. Selesai dikerjakan stop ya ko sisa bu pahala talolongan iya itu tabawal ko suri monri. Tapi ya ko tawakal kengi maka dia akan mengalir sampai dunia kiamat. Itu dia napahami tahu Pak. Jangan sampai nikmatnya berumrah melupakan ibadah sosial. Magi Nabi Musa ni tagur aku pun Allah Ta'ala. Karena ibadahnya sudah sholat, sudah zikir, sudah baca Taurat, sudah baca ini. Tapi Allah mengatakan itu belum istimewa. Kenapa? Karena dia belum bersedekah ke hamba-hamba Allah. Nah sebab itu sampainya untuk alemumi Musa. Itu puasa untuk alemumi. Mana untuk hamba? Belum ada. Memperingat rangai tu lima lolisi la umrah. Pak angkat tahu Pak tabe kepala umrah pada lantai sila surat nade gagang ke napunai. Made na lingi rodi na pake mamodala na pake pasikola anak liwat tanre na palana daripada kita bolak-balik ke situ. Dan umrah itu ibadah sakral. Kalau saya sebaiknya dilakukan sekali, hanya 2 kali lah. Dalam hidup ini 3 kali paling maksimal. Nabi tak potensinya umrah bolak-balik, tapi kenapa tidak Nabi lakukan? Karena dia ibadah sakral. Kalau ada ibadah sakral itu dilakukan berulang, maka sakralnya akan tercabut. Magi Pak, walingi contoh, magi Idul Fitri, Idul Adha, nama rote malepak, na sabak kedua misi tahun. Kene minggu-minggu itu malepak, na sila ada kimoli teh dan melang. Iya. Apa makanya iya ko to mau Pak ko dapi mo pian leparang ni pokok na iya maka subuh dio na ala baju na malito pa baju baru kata beri Allahu Akbar Allah padahal dia nak puasa. Iya padahal wajib puasa ibadahnya itu sunnah, tapi kenapa dia? Karena itu ibadah sakral, karena hanya sekali 1 tahun. Seandainya sholat Jumat cicat to misi tahu penuh to masih kenapa? Karena dia sekali. Maka umrah itu bisa sakral karena dilakukan tidak berulang-ulang. Dena pada nikmatnya orang yang berangkat pertama dengan kedua ketiga itu pasti beda. Kenapa? Sakralitas ibadah itu penting. Dia tu baju mepajai. Kenapa si jadi kemudian upasangi itu tadi saya mengatakan mesti engkau ibadah makoro Pak Bu cicem jama mandendung pahalana. Iya sebenarnya kita yang kumpul di sini angka masih dah kadui na pakai agak menyiapkan makanan, menyiapkan minuman tasakami cede apalana yero patapulo sona patapuluan nina nasa nabita napa capu yaitu anrewe wa rinungi tago icicam. Selama orang itu sholat maka kita selalu mendapatkan doanya para malaikat. Iyalah tuh barakah na kutoma pandre. Makanya kung cara maka usahakan nginengka andilta masih dekat. Mestinya Pak Irubay aja na di pasadia ngibe pakota tahu iya ro tahu angkai bawa 2. Iya. Aja na di pasadia ngi. Saya ada kampung saya tempati Pak Bu ceramah, dega na pasadia panitia. Tahu ini bawa ya tahu angka, napa sisele oke sudah pena. Nah saya tadi angka ya ubawe pole bolaku talen na sisele. Di nanri cidi ya naro tasele naro jadi masih dekat. Yo pu ini mak bagi nanri teh yale 2.
Dan ingat bu, itu bukan makanan halal, itu haram. Mak bagi kue kotak itu talai dua, itu haram. Namanya haram li ghairiha. Kalau haram li zatiha bendanya, darah, bangkai, anjing itu haram li zatiha. Ya kok haram li ghairiha, halal bendana tapi prosesnya. Cik di minalengi tahu tapi yalai dua maka datang kalau angkat tahu macah. Cik di tonga bawa rewa tapi na palete isana. Makun raya biasa makwaro. Deto nak kuasing. Kau kumiro kampun na tayo. Malampu mana, makanjak mana. Kanjak mana ng budo ko nega. Masirime manimalay dua deh. Hati-hati. Iyan na to konan ray anana ibaway rewa makadanana irenong makadameki panrengang anu dena baraka ibawa rewa sila da ki doang wija-wija dena madeceng anu halala lagi madari mapatamo pa apalagi ko anu masalah memang kullu lahmin nabati min haramin pannaru auladin katana nanri lakay dena may madeceng tuli masumpa pa pinadinnya bayine manri siya mangkalinga pangaja magay anu masalah aja dena capu dale halala na pungalata alayan rin na tumati akapitu macen ne maleka ya ko dena nagaga pasti mata sara ya ko macen ne maleka na demo pagaga na runtuk maka akan mengalir air dari ujung punggung itu sampai ke sulbia seperti air es itu tanda bahwa rezekimu sudah tertutup. Ajak termasuk semua ditakdirkan ya. Dia itu le pertanggungjawabkan Pak Bu. Angka tahu di palapaka Roma minasili kang ngisi. Dijamu makan daging kurma, nang kay sina magoro. Nakarya ikan uku dan melolak garu dagingnya. Dia pulang ke rumahnya, darat na tahu enola. Na lepas sepi di palapaka Roma na tahu nasili kang ngisi. 500 itu tertunda tama suruga karena meminta pertanggungjawaban mencari pemilik kebun itu di padang mahsyar. Di palapaka Roma magapay di lasin na tayo jamu bawang rabu tayan re bawang apa mulai capak na pasail latu capak na pasail maco banasa ngalin iya tanang mo na may gan aja na isa na lino isa na nabawa sengkang ipamasang ko sengkang tau di isapa nulis sa sosiwan ni deta runtu na sinin na isa na lino ang kamanang ko pada masya mapamuli to mati pamulang lato to mati pacapuran iya ko si di sangkutatan na tau isi di isapa rek jinna aga nasa nabita 5 sabuto malalangi lomon rin ako mudabi capa na barisangi mon 3 sabuto malalangi lomon rin ako mudabi capa na barisangi benre ya kung ka masalamu dengan satu orang berapa ribu tahun kau menunggu untuk masuk di sisa. Makanya karena senabita usahakan inadiga kesangkutan mau mati. Ya kau nggak tahu mati nang keinran na aja mulemah ikut dia gak tanggungi. Kenapa? Karena itu akan tersiksa kalau untuk mencari kehalalannya. Salamu kolino wa dimo pamurus-urusuk memang. Makanya kau nggak inreta engkau papinreta pada nahalang kita masuruga. Mereka tuh salah paham. Ya kung kataw makadang keinran na yano ko ya nasa deo ko pe surimon rito mapasilolongan. Tahu dia na paham niya. Magai inrap papinrap dua-duanya menghalangi orang masuk surga. Ia miko inrang itajang yang lima kemaja, ya ko papinrang itajang itema kemaja. Dua-duanya tidak bisa masuk ke dalam surga kecuali selesai. Makanya maka dia Allah Ta'ala fa anta saddaku khairul lakum. Jika engkau maafkan, engkau putihkan utangnya, itu lebih baik bagimu kata Allah. Itu Al-Qur'an. Magai supaya dia nasessa kumata ke surimun. Yan ang kataw makadadeo ko pe surimun itu pas pasilolongan man rasa taungan. Iya. Pada kong kataw idi maliangitike, idi punadui idi maliangitike, tapi arutike elena makataniwi, dia na tuco to tama na sabaan kekoro. Agay pau bikene usalasaikan memang makoti itu mato ke surimun. Makanya kong kadita ninra tawe bu tato kabaniati tawasiat kanyo konata aga tapulangnya nata enak katiyano kuramin rangi ku 5 juta iya ko nawaja ina alay tapi iya ko denu lempaja i uhalalakang supaya dena halangi ka mato kesurimun
aja mau tak podangi atau mineralnya dia tongkat tuna wajah. Iya, napa siapa? Asam makan ya saja. Iya, tapi mesti kita niatkan memang. Tapangolo ko po Allah Ta'ala po upin rangang ikasih. Ubantu. Iya kona wajah utarimay pala. Ya pe kode na wajah uhalalakang supaya dia halangi kak matu surga-surga. Itu kunci. Inaronasa po Allah Ta'ala wa anta saddahu khairul lakum. Jika engkau putihkan itu lebih baik bagimu kata Allah. Dia nasisa. Makanya saya wasiatkan bahwa hidup ini Pak Bu, kita mau kemana dalam. Iya. Napa yang barakana aja tak susah. Nabi tak makada. Iya konindra ngita di mau berapa dia pinjam, dia tidak bisa membayarnya. Si tangingnya tuh pasti dah kamu sosok. Ya ko 5 juta di tanindra tahu nadapi waktu na wajah dia na wajah 2 juta si tengah pasti dah kata asoso. Makanya angka tu tahu mapinrangan ngidina dena rewa ya tu dena parewa padahal angka dina ya tahu maka dia tanya aja tahu bangsanya dena wajah indrena nama kamu gadina magro dena me wajah sengaja ditahan supaya kita punya sedekah di hadapan Allah. Makanya itu sahabat Nabi tak pernah pinrangan ngidina Nabi teh wajah kan pakai mui jolok mari nasa namanya aman tu yang kau lolongan pahalana yo pui di to si salah tapi katong aja itu tau min rempak mata cikau ya mina makanya bicara nak kyuro teh ko mak de decision nama wajah ini jadi masalah juga. Kanya usahakan yang terakhir saya wasiatkan. Karena ini perjalanan hidup Pak Bu. Usahakan ambil hikmahnya Isra Mi'raj. Di sini ada temanya menguatkan akidah dan keimanan. Sempajange najagai tepat. Nah sebab toma tepat itu mas sempajang. Jika keimanan itu kita sudah jaga, insya Allah akidah juga kita terselamatkan. Makanya upasang ini 2 papasang. Namo maga repata jama-jama linota kodale mota sapa papisawi ko tami sampajangi magai iya tu sampajangi punana dalle ye wasi urusu iya tu jama-jamange dalle ni sapa aja na gara-gara masapa dalle mo lupai malekwe dalle mega tau dia na sampaja gara-gara mabalu na samare paki mabalu ayasan nama balu ko dalle mi musappa ya ko masampaja kalau ko siruntu punana dalle mana kamu salim memurusi ini dalle mu gara-gara dalle musappa tak balik kapang kan begitu. Jangan sampai kita melupakan yang membagi rezeki gara-gara hanya mencari rezeki, tak salah gitu. Yang kedua, jangan sampai menggadaikan salat hanya karena persoalan kecil. Makanya maka digurutah usahakan ina sampajangin matoro ko aja na ko matoro isang pajang iya ko iko matoro isang pajangin may pitu asara masampajaloro tapi ako sampajangin matoro ko yan natamo waktu sijak tunduklah pada sholat tapi jangan menundukkan sholat. Nah, pa itu sampajangin nilai na oke itu makdak itu iya namo magay ganna amala tanasa guru tako di mo sampaja dena diga nilai na ikali nolo mana karena sholat itu satu yang lainnya nol puasa nol sakka nol ya kon puasa mas sakka ni masikir ini mengaji ni nol tambah nol tambah nol tambah nol nolo namo sisa buko nolo tambah nolo tambah nolo tambah nolo tambah nolo tambah nolo nolo tapi yan ang kasampaja mas sampaja ko masikir si ditambah nolo 10 mengaji ko si ditambah nolo si ratu ni jadi ang kamana ngangkat niya tinasa as-salatu miftahu kulli khair ya minta buka sini netu decemu na sabak sampajamu mo jama iya kan itu 2 mito ko gagay pa kay 5 rukun Islam kan syahadat salat puasa zakat naik haji bagi yang mampu ya kong kagaga ya ketani deta haji belum jatuh deta puasa belum jatuh deta pasusaka belum jatuh tapi syahadat si basam pajak ya nalak gaji dia pasti buangi artinya nilai hidupmu tidak ada ketika syahadat dan sholatmu sudah hilang itu kuncinya jadi komeki maka tenibi kom itu kuncinya penutupnya agak upasangi
Nah pesangan Nabi guru tekali sidendre pun sebenarnya sudah menyampaikan ke saya itu. Enak jamai sempajangnya sesuai kemampuanmu, maksimalkan memang sesuai kemampuanmu. Nes semua pun ngemak kada sekok mematom itu pak kuliah. Nah sabah alih nama tom malik kota pak ia mimelo ni tapu Allah Taala ati nuluran na atai mangololor ripuan. Ternyata suku na sampajana karena yang memberikan keimanan itu adalah Allah, yang membolak-bolakkan hati manusia juga adalah Allah. Jadi aja tak kada itu gagunan sampai tidak tajaman magai kopi nabi tamatu mak dalari milawi pas suku na ibadata yang pati tajam makanya ni ko to mak bere jama sampai ja perlu ko sampai ja sunat bawe re walau boleh aja nak mana masigi nabi mampara ni sahabat la tajal buyutakum maqabira kero bola mo jumpa ciki burulong bawai bawe re sampai ja sunat makanya ko pura ki mas sampai ja ngisat ta pre walau bolata o kopi bolata mas sampai ja sunat pura ki mas sampai ja loro pre walau bolata sampai ja sunat aja nak mana masigi jama meki mangaji rewa kilo bolata aja nak masigi mangaji kecuali menunggu waktu di masjid oh kok masigi mengaji magai ia masigi on roma baraka maiga di malaikat bola tapi mega setan ina tunah kada nabi tajung paciki buru longi bola mo monri matin ro monri manre de monri makasiya itu ditegur sahabat karena salatnya di masjid iya tabawe reba makiro to bola teh di mega setan napa kita mi pacume men to itu matan rama tu tujuh orang ini kayak malaikat na yan ang konroy onroy na magampang matin romega malaikat na itu iya itu tanra na malaikat iya kumi kimis sagi makanan ka malaikat maka dito pandite kumi sangegan na malaikat iya na magampang matin romatamu ko pigaw ko dece malaikat iya tu tanya setan malaikat iya tu kayak gabat tu masih kiri subhanallah subhanallah wih makumu macan nih tak dia nak bawa bilang bilangnya tak dia siapa ni rona kenapa karena orang yang berzikir didatangi malaikat bersaf-saf yang kedua kapan ketika kita membaca Al-Quran nape telulang pak baca si garu-garu di mata kenapa karena para malaikat itu berkerumun mendengarkan ayat suci Al-Quran kayak waktu ketika sholat Jumat khatib naik di mimbar dia nulis tahan cakar rudue kenapa karena malaikat rahmat sudah masuk ke dalam masjid mana lagi ketika di subuh hari gampalada matin romatai karena malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang itu ketemu kayak kasih batu cakar ruduki na rekomendasi ngaki ceramah karena malaikat juga ikut di majelis-majelis ilmu iya makanya mereka cakar rudu iya kan tapi magi rupa kandangnya ke belah rondangnya letu subuh tate talu dia cakarudu bahkan nagatu sandala aku do cilina na cipi pacipi sesa do cilina dia dapat tindro magai karena malaikatnya jauh nareko angka bola tonroi dia memang tinro matatta itu tandanya jarang malaikat di dalam rumah yana tunah kada gurutai tama kak bola mu dijaga hawa-hawa malaikatna karena panas perasaannya itu bisa dideteksi namo maga palana cuaca ko to saliwang yana to tama masigi namo diga asena terasa sejuk langsung magai karena di situ hawa para malaikat magampat tu yan ang kakamara yonroy na siya matin romate to lilalala mate latu tangaban ni matin romana ni tede seta ngangi bolata apa idi mato maki buah boleh pasigaru kamara isbawa WC ni yan tak buka WC lari tami kamara setan itu tama WC Allahumma minal khubasi Allahumma inna uzu minal khubasi wal khabais masuk setan lari loki kamara itu gitu laca si kamera mandi tu masuk ke sisi tangan ko deka ini mato maki buah si tangan ko kamera ini mato taroy ini ka kena semalasa ka ustaz mulai beli bola aku lah setannya beli bola mu setan na WC musi bola ko kan begitu kalau aku tak buka imat terus deka ka mapasa si tangan ko ilala kamera jangan tinro nah sebab magi ini mato maki buah nyonro ayo kalam Allahumma bikil aqam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.